Saya pernah punya kisah yang sangat seram dan sangat misterius. Begini kisahnya. Pada malam Lebaran, saya dari rumah di Sleman, Jogja, ingin pulang ke kampung halaman saya di daerah pegunungan di desa Paten, Kecamatan Dukun, Magelang. Perjalanan yang sangat sepi di tengah malam waktu itu. Saya nyampe di daerah yang sepi melalui jembatan, kemudian naik motor, itu bawa bekal di keranjang di belakang. Itu saya isi makanan-makanan untuk lebaran, untuk saya bawa pulang ke kampung buat oleh-oleh di kampung. Ternyata pada saat saya melalui jembatan, kemudian ada perasaan rasa dingin dan motornya itu tiba-tiba macet di jalan. Kemudian saya genjot, tapi kok tidak hidup-hidup. Kemudian saya tuntun, rasanya berat sekali. Saya tengok kanan kiri tidak ada siapa-siapa karena udah jam sekitar jam setengah 12 malam. Nah, perasaan saya malam takbir mau lebaran itu, perasaan saya kan rame di jalan, sekalinya sepi, tidak ada orang sama sekali. Kemudian motor saya tuntun sampai naik ke atas sedikit, itu baru bisa nyala. Kemudian setelah saya jalan dengan motor nyala sebentar, kemudian naik jalan yang agak tanjakan, kiri jalan itu ada sebuah kuburan, cuman kuburannya itu hanya satu. Kemudian pas pada saat saya naik kok motornya macet lagi. Kemudian kok saya itu rasanya merinding. Lalu motor tiba-tiba macet lagi. Saya udah nyerah. Makanan saya, kue-kue itu di belakang, kok istilahnya saya itu bawa makanan itu kayaknya pantangan di jalan itu. Kemudian motor kok macet, tiba-tiba macet, rasanya ya takut saya ini. Nah, kemudian kok ada orang penolong tengah malam naik motor, kemudian orang di belakang itu turun, yang gonceng di belakang turun nolongin saya. Nah, turun tapi saya tengok ke belakang kok tidak ada orangnya, tapi ada suaranya. Kemudian dorongkan motor saya naik tanjakan itu. Kemudian orang itu bersuara, ayo kita tolong. Tapi suaranya suara kakek-kakek sudah tua. Tak tengok orangnya tidak ada, tapi si pemuda yang goncengkan kakek-kakek tadi nungguin di depan motor saya. Kelihatan sorotan lampu motor saya, tapi hanya nampak wajahnya itu tertutup topi dan kakinya tidak napak di jalan. Cuman orang yang nolongin saya itu, saya tanya, Anda siapa? Bilangnya si kakek itu jawab, saya yang mau nolongin ibu naik motor ini supaya bisa nyala. Oh ya, ayo ditolongin karena ini tanjakan naik, saya tidak kuat. Kemudian setelah ditolongi, nyala sebentar. Kemudian saya bilang sama kakek itu, kakek rumahnya mana? Rumah saya hanya di samping itu. Saya lihat samping itu kuburan. Nah, sekalinya udah nyala sebentar, kemudian giliran orangnya sudah tak lihat, tidak ada, saya merasa ketakutan, gemetaran itu sambil naik motor. Nah, naik motor setelah normal motornya, kemudian kok sudah macet-macet lagi, padahal tak lihat bensinnya masih ada. Nah, ketemulah kuburan yang buat pemakaman kedua orang tua saya.
sudah mau dekat dengan kampung halaman saya. Nah, disitulah motornya macet lagi. Kemudian saya lihat kuburan keluarga orang tua saya itu, menengok sebelah kanan, ada di nisan itu kok ada sebuah api yang apinya itu burap-burap ya. Orang bilang itu banaspati atau apa, tapi saya itu kok rasanya gemetaran, rasanya jadi kayak takut itu. Akhirnya nuntun motor sambil tangannya itu gemetaran. Saya itu udah kayak nyerah, tapi kok mau tak tinggal motornya, saking takutnya itu. Saya takut nanti motornya malah hilang. Kemudian ya sudahlah, saya pelan-pelan, saya pokoknya pasrah. Motornya tetap saya tuntun, saya kuat-kuatkan sampai di kampung saya itu. Perjalanan ya lumayan jauh, nuntun motor dari makam kuburannya orang tua saya sampai ke kampung halaman saya itu. Kalau jalan kaki sambil nuntun motor kan rasanya jauh sekali, tapi kalau naik motor sebenarnya tinggal deket aja. Nah, kok gangguannya itu bermacam-macam itu di perjalanan. Padahal saya itu sudah mau berangkat itu, kayaknya sudah ada firasat di jembatan pertama tadi. Nah, saya di jembatan yang pertama itu kok rasanya udah mau turun dari gunungan yang ada jembatan itu aja, sudah ada perasaan tidak nyaman. Nah itu, tapi ada desas-desus angin di kanan kiri itu. Pada saat melewati jembatan itu sudah ada firasat. Nah, ketika saya udah jalan, ternyata itu motor macet 2 kali. Di naik gunungan pertama itu saya ditolong sama kakek-kakek yang tidak tahu wujudnya, tapi ada suaranya, nolongi motor saya. Kemudian setelah menghilang, saya merasa ketakutan, tapi motornya hanya nyala sebentar aja. Kemudian udah nyampe di pemakaman kedua orang tua saya, ternyata melihat kanan kiri tidak ada orang sama sekali. Kok melihat di kuburan kedua orang tua saya itu ada nisan makam orang itu, kok ada nyala api yang kayak kebakaran itu. Nah, tambah mengkirik lagi saya itu. Kemudian udahlah, saya langsung pulang nuntun motor. Ya udah, sampai rumah itu nuntun motor dibebani dengan keranjang ronjet yang isinya kue-kue itu. Ternyata sampai di rumah masih ada kedengaran suara takbir malam lebaran itu. Kemudian pada malam lebaran itu, kue-kue itu saya keluarkan semua. Tapi saya itu merasa sedih karena ada kakak dan keponakan saya itu sudah belanja kue macam-macam. Kemudian saya itu jauh-jauh dari Jogja bawakan kue pulang. Sekalinya kue itu disisihkan, disingkirkan ke rumah kediaman saya di sebelah. Kemudian saya merasa kayak tidak dihargai. Kemudian kue itu setelah saya buka buat persiapan untuk pagi harinya orang mau lebaran, setelah agak sore itu kok kue saya juga tidak ada yang nyentuh, tidak ada yang makan. Saya merasa tersinggung, akhirnya kue saya angkuti semua, saya bawa pulang ke Jogja lagi. Nangis saya itu, sedih rasanya ada keluarga yang punya sifat seperti itu, tidak menghargai sama sekali. Itulah kisah saya pada saat di perjalanan, kira-kira begitu.